Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke tutorial terkait tentang pemodelan basic atau dasar untuk berbagai macam aplikasi di bidang structural analysis. Sekarang adalah pertemuan keempat terkait tentang pemodelan simple beam. Sekarang kita menggunakan SunSpro. Kalau sebelumnya sudah menggunakan SAP 2000, kemudian Abacus, kemudian Midas, yang sekarang adalah penggunaan SunSpro untuk penggunaan simple beam. Nah, SunSpro ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh orang Indonesia, Pak Nathan Mali 7, yang saya akui memang aplikasi ini termasuk aplikasi untuk building terlengkap. Kenapa terlengkap? Karena mulai dari structural analysis sampai desain, desainnya sampai ke penulangannya kalau untuk beton bertulang, dan bahkan gambarnya sendiri sudah sampai ke detail penulangan. Jadi bukan hanya berapa luasan kawasan BMU, berapa luasan atau berapa jumlah tulangan dan juga diameternya, tetapi Sanspro sampai ke gambar detail penulangan di sini. Ya, baik. Ya, eh, ini kita lihat saja apa saja langkahnya dalam pemodelan Sanspro inilah. Pertama adalah model info, kemudian structure option, berikutnya adalah koordinat untuk menentukan range-nya, batasan-batasannya. Berikutnya ada north koordinat, kita gambar titik-titiknya. Kemudian kita harus untuk, nah inilah kelebihan Sunpro, dia langsung menggabungkan antara material, section, dan juga desain. Nah ini yang kebetulan untuk yang saat ini kita menggunakan simple beam saja, saya tidak menggunakan desainnya. Tapi nanti kalau sudah kita masuk yang ke beberapa editing akan sampai ke desain. Kemudian draw frame, load combination, nodal load, support, export, dan run, dan result. Nah, inilah langkahnya sebenarnya hampir sama semua. Dari yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan, langkah-langkahnya hampir sama semua. Ya, kalau kita paham konsep, maka kita akan bisa menggunakan aplikasi apapun juga. Ya, oke, kita langsung saja lanjut ke tampilan Sunspro-nya sebagai berikut. Oke, ya, inilah tampilan Sunspro yang uh, sekarang sudah menggunakan license, ya, license yang menggunakan BNN sendiri. Oh, satu lagi sebenarnya Sunspro itu lengkap, tapi menurut untuk desain ini sangat murah dibanding misalkan 1.000 ataupun Midas yang lengkap itu sampai 23.000 dolar. Dolar itu sekitar 250 jutaan itu Midas. Nah, ini kalau Midas yang kemarin saya gunakan itu uh, free, jadi uh, bisa digunakan langsung. Ya, langkah pertama adalah ini kosong, kemudian kita akan uh, membuat, langkah pertama tadi adalah new, ya. Jadi kita coba lihat kembali lagi ke langkah-langkah ini. Model info, ya, model info, kemudian kita di sini new. Nah, ini adalah model info. Ini kita bisa memilihkan penjelasan. Sangat lengkapnya sampai ke not for engineering, tapi saya berani cuma sebut BIM-nya. Dan kemudian akan kita menentukan satuan. Ya, satuan, kemudian inilah structure option. Structure option seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada input structure option. Structure option. Oke. Structure option ini saya memilih hanya untuk yang continuous beam saja. Nah, sederhana. Kemudian ini isian-isian lainnya ini apa untuk sampai desain. Ini saya hanya untuk simple beam saja. Kemudian ini adalah inputan untuk apa koordinat. Koordinat. Di sini saya memilih 600 saja, kemudian 100, kemudian di sini marginnya saya setiap margin 100, margin 100 itu untuk samping-sampingnya. Kemudian di sini saya pakai 300. Ini cuma dua koordinat. Ini saya kasih 100 saja. Di sini saya satu koordinat saja. Coba saya generate margin.
100, ini 100 generate. Oke, dia akan mengambil di sini, kemudian di sini ada 300 sampai 600. Oke, ini kalau ini pakai wizard, kalau untuk gedung saya tidak saja. Gedung, kemudian saya tampilkan tampilannya. Ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan menggambar koordinat. Ya, kita lihat dulu. Karena kita berpikirlah setelah range sudah ditentukan, kemudian kita note koordinat, kita menggambar koordinatnya. X, Y, ini ada tombol X, Y. Nah, di sini ada tombol del, edit, add, juga assign. Nah, ini adalah kita masuk X, Y, kemudian kita klik add. Kalau kita klik sini, maka dia akan menggambar X, Y, 0. Kemudian kita klik sini lagi, maka dia akan menggambar 300 0. Kemudian kita klik sini lagi, maka dia akan menggambar 600 0. Itulah koordinat. Koordinat sudah selesai, kita lanjut lagi. Apa lagi langkah berikutnya adalah elemen data, set, material, section, and design. Nah, ini harus kita tentukan dulu material LSET. Gimana tombol LSET ini? Set, generate 1, kemudian kita materialnya kita tambahkan saja. Di sini kita isikan beton, name-nya adalah beton. Kemudian yang kita isi adalah, nah ini juga unit cost ya, itu untuk biaya ya. Ini saya langsung masuk saja. Unit weight-nya 0,0024 kg per cm persegi. Kemudian elastic modulusnya adalah 23963. Ini yang saya samakan dengan yang SAP 2000. Setelah saya konversi menjadi kilogram per cm persegi. Oke, kita lihat lagi. Kita belum, oh ya, kita buat beton 0,024 dan 39. Oke, berikutnya kita ganti untuk yang section. Section kita add dulu, kemudian saya ganti rektangular, kemudian di sini saya ganti jadi 30 40. Ini saya isi 30, sini 40, sini 30. Kita beri sini, maka diubah 30 40. Oke. Kemudian desain. Nah, ini Sanspol selalu dia menggunakan desain. Yaitu saya add dulu dalam bentuk concrete girders slope, kemudian copy section dari penopang yang tadi. Oke. Oke, 30 40. Oke. Dan 30 40. Oke. Material, section, desain sudah oke, selesai. Kemudian kita lanjut lagi, langkah berikutnya adalah menggambar frame-nya. Dan kita masuk ke menggambar draw frame. Ya. Draw frame. Nah, di sini. Nah, draw frame ini adalah gambar frame, klik ke sini, tombol. Nah, kita pilih L1. Oke. Ini lagi, klik ini lagi. Itu tergambar warna ungu. Kita tampilkan. Kalau besar kita kecilkan 30 batang sudah diset 30 40. Langkah berikutnya apa adalah menentukan load combination-nya. Load combination kita buka di sini. Load combination posisi di sini di param load combination. Ini saya pilih pakai user define saja, kita pakai satu saja. Satu load combination 1 dikasih 1 faktor 1 dan 1. Oke, kita klik lagi combination-nya 1 1. Oke. Dan langkah berikutnya adalah mengassign bebannya, ke dalamnya tadi, ya, memasang bebannya tadi. Gambarnya di sini, ini adalah
klik ini, kemudian add, klik di sini. Karena kita sembunyikan X ya, maka saya ngisi hanya X. Besarnya berapa? 1019 kilopos ya, ini udah dikonversi menjadi kilogram. Min 1019. Oke. Oh, jangan lupa bagian satu. Oke, dan terbebani. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan berupa support. Ya, support, 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 support ada gambar tumpuan sini. Klik ini, klik, kemudian add, kemudian pilih ini. Kita pilih hinge, maka di sini adalah muncul dx, dy, dz. Oke, pilih lagi, kita pilih roll. Dia hanya menahan dy saja. Oke, jadi sendiri roll sudah roll lagi. Berikutnya adalah export. Kalau sudah selesai, export dan run. Kita ke sini, jangan lupa disimpan. Simpan, selesai. Kemudian di save, kemudian kita export. Export warning, karena ini kita tidak ada frame dan ke trust. Kalau yang paham tentang inputan, ekspornya. Oh, belum continue tadi. Kalau paham inputannya, kita bisa baca di sini. Ya, ini adalah inputan dalam bentuk notepad. Input bagaimana mulai dari joinnya, kemudian restraintnya, material, kemudian sampai ke pembebanannya. Sudah masuk di sana semua. Masuk di sini juga material properti 23933 4, desain dan lain-lain. Masuk sini semua. Ya. Oke, kemudian kita analisis follow, masuk ke analisis finish, klik, kemudian kita analisis view analysis option, inilah outputnya, 2463. Kita cek bandingkan dengan SAP 2000 untuk versi kotakan 1,37 kali 43, 1,39 kali 10 kali 3, 39 kali 93. Kemudian displacement-nya 2,5 kali 10 pangkat min 1 min ya. Di sini juga 2,46 beda sedikit 10 pangkat min 1. Kemudian momennya 2,82 2,85 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 5. Kemudian shear-nya 1,37 596. Kita lihat di sini shear-nya, oke, shear dan juga di sini langsung shear 500 dan juga 1373. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk output dari Sans Pro untuk tampilan-tampilannya, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.